Nah, ini triggernya marilah kita dukung bersama. Jadi outcome-nya harusnya masyarakat yang semakin peduli terhadap kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungannya. Itu outcome-nya. Tapi output-nya nanti berapa yang harus kita berikan bantuan dan lain sebagainya, dan tentunya ini menjadi tugas kepada tenaga-tenaga kesehatan nanti Bu Grace. Tentunya selain meningkatkan kapabilitas dirinya terkait dengan pelayanan kesehatan, kemudian menyadari bagaimana standar-standar pelayanan kesehatan yang prima, kemudian juga membangun semangat tadi itu. Saya kira semakin masyarakatnya itu terjaga kesehatannya, maka disitulah sebenarnya keberhasilan tenaga kesehatan yang berkarya di masyarakat. Saya kira demikian. Halo pencinta dan pemirsa Bisik Taka, isi kabar Taka. Nah, kita jumpa lagi setelah setahun ya kita tidak mengudara. Di tengah kesibukan akhirnya kami juga bisa hadir lagi. Bisik Taka ini singkatan ya, bincang asik kesehatan kita, yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hari ini saya jadi host. Saya mendatangkan tamu yang istimewa ya. Istimewa karena orang nomor 1 di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi opening reborn dari Bisik Taka, kami menghadirkan orang penting ya. Beliau lahir di Balikpapan 27 September tahun 1971. Jadi beliau adalah PJ Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bukan orang jauh, tapi orang Balikpapan ya. Menempuh pendidikan SD, SMP, SMA di Balikpapan. Jadi semua gang di Balikpapan beliau tahu lah ya. Nah, datang di Kabupaten Penajam Pasir Utara membawa warna yang unik dan asik buat kami ya, khususnya para birokrat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya mau menyapa tamu istimewa kita, Mas PJ Bupati PPU. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat, selamat jumpa. Sehat selalu. Sekarang lebih sibuk lagi ya Pak ya. Iya. Tugas yang lama sebagai direktur. Ya, sekarang naik ya, sekretaris jenderal. Kesibukannya pasti bertambah. Kurang lebih Mas PJ ini sudah 5 bulan ya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, bagaimana nih pandangan Mas PJ terkait pembangunan yang sudah terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang merupakan juga Serambi Nusantara, ibu kota. Nah, gimana pandangan Mas PJ terkait pembangunan di PPU saat ini? Ya, makasih Bu Kadis, Bu Grace. Kalau cerita tentang Penajam Pasir Utara ini, saya banyak kenangan dulu waktu masa kecil. Oh ya, sering ke sini ya? Sering main-main ke sini. Kalau dulu sih naik ke Tinting atau ke Lotok dari Kampung Baru Ujung di Balikpapan, terus nyebrang sampai ke sini. Biasanya main-main di tempat adiknya ibu di Om situ makan. Karena saya senang naik ke Tinting sama Lotok itu, jadi bolak-balik aja kadang-kadang itu kalau lagi main. Terus waktu itu memang zaman saya sekolah itu SD, SMP, SMA itu guru saya itu kalau marah itu selalu bilangnya gini, wah kamu tak buang ke Penajam nanti baru tahu. Betul ya, orang bilang Penajam tempat buang titik-titik. Iya, kamu tak buang ke Petung sana baru tahu katanya gitu. Waktu itu perasaan kita memang jauh sekali. Iya. Dan ternyata setelah beberapa dekade sempat sekolah di Jogja, bekerja di Jakarta, kembali lagi ke sini, saya melihat justru dengan adanya Ibu Kota Nusantara, dan Ibu Kota Nusantara itu berada di
wilayah administratif Penajam Pasir Utara lebih besarnya, itu memperlihatkan bagaimana pembangunan yang luar biasa terjadi di Penajam Pasir Utara. Dan dari beberapa daerah mitra yang ada, itu saya lihat yang paling manageable itu sebenarnya Penajam Pasir Utara. PPU ya. Kita lihat Balikpapan dengan tata ruangnya. Mungkin kalau untuk melakukan penyesuaian mendukung konsep Smart Forest City akan sangat susah. Samarinda, demikian juga dengan Kutai Kartanegara. Tapi dengan PPU itu memperlihatkan bagaimana sebenarnya sebuah konsep daerah mitra untuk Ibu Kota Nusantara itu bisa sangat mendukung kegiatan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dari infrastruktur pasti bisa tertata, sangat manageable PPU itu. Nggak mungkin kita melakukan hal seperti yang akan dilakukan di PPU, mungkin dilakukan di daerah mitra yang lain. Kemudian dari sisi daya dukung sumber daya alam luar biasa. Dari daya dukung daerah mitra Ibu Kota Nusantara pasti cerita tentang hunian, cerita tentang daya dukung sarana prasarana, daya dukung akomodasi, daya dukung pariwisata, daya dukung ketersediaan sandang, pangan, dan lain sebagainya. Ini semua itu di PPU sangat manageable menurut saya. Jadi kita lihat pariwisatanya, pengembangannya pasti luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Balikpapan misalnya, luasan kita mungkin 1:10 kali ya dengan Balikpapan. Sehingga kalau kita mau membangun daya dukung pendidikan untuk mensupport itu, kita masih punya luasan lahan yang luar biasa. Kita punya daerah-daerah penghasil padi. Kita punya daerah-daerah yang sumber daya alamnya mungkin bisa mendukung mulai dari perkebunan, kemudian kehutanan dan lain sebagainya. Jadi luar biasa menurut saya. Jadi pembangunan yang sekarang terjadi itu supporting yang paling manageable itu Penajam Pasir Utara. Kira-kira begitu. Ya, oke. Beberapa waktu yang lalu Bapak dilantik ya sebagai Sekretaris Jenderal Pengelolaan Daerah Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, kehutanan. Sekarang udah berpisah lagi itu. Waduh. Lingkungan hidup dan kehutanan sudah berpisah lagi jadi Kementerian Kehutanan. Iya. Menarik ya berbicara tentang lingkungan. Sepengetahuan saya itu ada kaitan erat dengan kesehatan. Nah, bagaimana nih pandangan Bapak terkait pembangunan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara? Ya, banyak yang sudah kita kerjakan, tapi pasti masih banyak kekurangan. Bagaimana pandangan Bapak terkait pembangunan ini? Salah satu yang ingin saya sampaikan ke masyarakat pada saat saya mulai bekerja di PPU adalah gaya hidup bersih dan sehat. Dan ini pastinya sangat terkait dengan OPD-OPD yang membidangi terkait dengan kesehatan, lingkungan maupun juga pendidikan, gitu ya. Jadi ini harus menjadi sinergi dan kolaborasi. Karena saya melihat misalnya terkait dengan stunting. Stunting itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh Dinas Kesehatan. Pastinya juga Dinas Lingkungan Hidup di sana yang bisa menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, lingkungan desa yang sehat dan lain sebagainya, sangat mendukung bagaimana perwujudan keluarga-keluarga sehat di sana. Karena tidak mungkin kita mendorong program-program pengentasan stunting kalau lingkungannya nggak sehat gitu. Kemudian misalnya terkait juga dengan pengembangan swasembada pangan, ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi. Ini kan sebenarnya bagian dari bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita dengan lebih bijaksana. Dan itu tergantung dengan banyak sektor. Ada ketahanan pangan, ada pertanian, ada kehutanan, ada lingkungan hidup, ada kesehatan juga.
dan semuanya itu harus terintegrasi. Sehingga kemarin kita sudah banyak nih bekerja sama, dan saya lihat memang PPU juga dari sisi kesehatan ya Bu, dari sisi kesehatan ini kan kita punya potensi yang besar juga sebagai daerah yang pastinya nanti kalau interkoneksi dengan ibu kota Nusantara ini menjadi lebih bagus, kita punya jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang ini harusnya menjadi interkoneksi antara IKN dan Penajam ini harus jadi lebih dekat. Karena di tengah-tengahnya itu ada bandara PPIP. Nah, bandara PPIP di wilayah administrasi kita, maka seluruh akses ke bandara PPIP itu harusnya melewati Penajam Pasir Utara. Nah, ini nantinya akan menjadikan kota kita lebih berkembang. Saya sih kemarin mendorong bagaimana ada jembatan nih. Ada jembatan dari Pulau Balang kemudian masuk ke Buluminung sampai ke Penajam. Jadi ada jembatan baru lagi ya. Harusnya ada jembatan, paling tidak harus ada interkoneksi. Jadi biar bagaimanapun kita tuh akan menjadi akses paling dekat ke bandara PPIP. Kita bisa lihat setiap ada pembangunan bandara itu pasti diikuti dengan pembangunan pergerakan pertumbuhan masyarakat yang luar biasa di sana. Hotel, hunian dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti harusnya diimbangi dengan kualitas kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan. Kalau kita lihat di IKN sendiri, rumah sakit sudah banyak yang masuk di sana, sehingga harusnya fasilitas kesehatan kita ini mulai mengimbangi harusnya. Karena biar bagaimanapun second layer-nya adalah kita gitu. Jadi huniannya mungkin nanti banyak ke sini. Kalau mungkin orang mau ke IKN itu terasa lebih jauh, ngapain harus jauh-jauh ke IKN? Fasilitas kesehatan di PPU sudah standar, sudah sama dan ada di Penajam. Nah, itu yang saya kira pembangunan bidang kesehatan itu sangat penting sebagai daerah mitra khususnya di PPU, dan kita punya potensi yang luar biasa. Kalau mau membangun rumah sakit besar lagi di Balikpapan, Samarinda, lokasinya udah nggak ada. Kalau kita masih punya banyak lokasi yang bisa kita orientasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, bukan hanya kelas nasional, mungkin kelas internasional mungkin bahkan gitu. Kira-kira gitu Bu. Soalnya kalau kita membangun fasilitas kesehatan dekat dengan jembatan, memang aksesnya mudah sekali ya untuk kemana-mana, ke IKN, ke Balikpapan, sehingga harapannya kualitas pelayanan kesehatan itu menjadi lebih baik. Tadi Bapak sudah menyinggung soal stunting. Nah, pada beberapa waktu yang lalu Pak, kita jalan-jalan kan ke salah satu daerah, Pantai Lango. Nah, itu sangat terlihat sekali ya hubungan erat antara kebersihan lingkungan, sanitasi dengan prevalensi stunting. Jadi pendapat Bapak terkait ini nih seperti apa? Jadi saya kira hal ini harus berjalan bersamaan gitu ya. Orientasi kita untuk pengentasan stunting pastinya kita harus deteksi, kita harus punya data yang valid. Data yang terverifikasi, sehingga kalau kita mengidentifikasi siapa saja yang menjadi target sasaran untuk pelaksanaan kesehatan khususnya untuk pengentasan stunting, betul-betul sampai kepada target pasien yang harus kita tangani. Itu yang kedua. Tapi di samping itu harusnya kita juga punya kemampuan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan preventif bahkan preemptif gitu. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan kerjasama untuk menciptakan lingkungan keluarga yang bersih dan sehat. Kita lihat di sana memang bagaimana pengelolaan sampahnya mungkin masih tertinggal dari desa-desa yang lain. Nah, ini kemarin kita sudah ngasih gambaran lah kepada seluruh kepala desa dan lurah bagaimana sebenarnya harusnya sampah itu punya yang namanya nilai circular ekonomi sampah. Jadi sampah jadi sampah, tetapi kalau kita pintar untuk mengolahnya, dia juga mempunyai nilai ekonomi, dan ini di mana-mana sebenarnya di seluruh dunia sebenarnya itu sudah bisa dimanfaatkan untuk potensi pirolisis menghasilkan bahan bakar, kemudian menghasilkan bahan-bahan yang bisa dijual kembali, di recycle. Dan banyak sekali diversifikasi pengolahan sampahnya. Nah, ini harusnya dikembangkan sehingga saya selalu menyampaikan kesadaran secara individu, bahkan membangun kesadaran komunal untuk hidup bersih itu lebih baik daripada program-program yang dipaksakan. Kira-kira gitu. Karena
secara umum rakyat Indonesia ini tentang PHBS ini masih jauh ya dari harapan gitu. Bagaimana kita mau menggerakkan masyarakat agar hidup bersih dan sehat itu PR bersama ya, bukan PR Dinas Kesehatan saja, tapi melibatkan banyak banyak bidang, banyak sektor. Nah, Mas PJ, ini ada program dari Pak Presiden yang sebentar lagi untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara akan kita launching, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis hari ulang tahun. Ya, kami dari Dinas Kesehatan sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi tetap kami butuh dukungan besar dari pemerintah daerah, baik anggaran, baik fasilitas, termasuk penyiapan sumber daya manusianya, karena pada beberapa fasilitas kami juga masih kekurangan SDM. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis hari ulang tahun? Pertama-tama tentunya ini kado dari Pak Presiden ini ya. Kado dari Pak Presiden untuk semua yang ulang tahun. Kadonya sangat berarti, memberikan pelayanan kesehatan gratis ya Bu Dr. Grace. Jadi Pak Presiden inginnya kita secara implisit harus lebih care terhadap kesehatan pribadi kita. Betul. Sehingga kadonya bukan malah makan besar-besar, enak-enak enak-enak, tapi setiap tahun kita diingatkan harus ngecek kesehatan kita. Itu yang pertama, screening. Kemudian yang kedua tentunya ini harus diimbangi kembali lagi ke data, ya kan? Jangan sampai nanti justru banyak orang yang ganti akte kelahiran deket-deket dan lain sebagainya gitu ya. Data kita harus kita perkuat sehingga benar-benar tepat sasaran. Yang ketiga pastinya tadi seperti yang disebutkan Bu Grace, pelayanan kesehatan kita itu harus masuk ke dalam pelayanan kesehatan yang terstandarisasi. Sehingga standarisasi untuk pengecekan kesehatan itu betul-betul bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga yang betul-betul terakreditasi, sehingga hasil-hasil yang didapatkan juga betul-betul menunjukkan hasil yang memang harusnya menunjukkan kesehatan masing-masing individu. Jangan sampai juga karena ini akhirnya menjadi program gratis, ya karena gratis akhirnya dilakukan dengan tidak standar. Itu kadang-kadang sesuatu yang gratis itu kadang-kadang bisa membuat kita terlena, kurang dihargai. Ini harusnya kita membangun kesadaran pribadi, ini kado yang baik. Kemudian ini harusnya menjadi bagian terpenting dari perjalanan kita untuk memelihara kesehatan diri kita. Iya, oke. Di sisa waktu ini saya mau masih minta pendapat terkait, nih ada program juga dari Pak Presiden, Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Nah, di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini belum dilaksanakan karena masih menunggu gongnya juga dari pemerintah pusat. Nah, beberapa persiapan sudah kita lakukan, utamanya data. Ya, data itu memang sangat penting ya, Mas PJ, untuk biar tepat sasaran, tidak menyimpang lah dari target awal. Nah, bagaimana nih pendapat Mas PJ dan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait program makanan bergizi gratis? Iya, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam hal ini memang sudah melakukan koordinasi intensif, khususnya kan Pak Presiden membuat ini sebagai salah satu dari asta-citanya beliau, sehingga ada salah satu badan gizi nasional seingat saya, dan itu nantinya akan diterjemahkan di masing-masing kabupaten kota itu melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Nah, kita ini harus tadi melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan makanan bergizi gratis ini. Tentunya pemerintah daerah juga mempersiapkan supportingnya terkait dengan penyediaan makanan bergizi gratisnya melalui anggaran pemerintah daerah. Kita sebenarnya sudah siap, sudah kita alokasikan, tetapi kita menunggu agar pelaksanaan ini bisa dilakukan serentak dan terintegrasi. Jadi jangan sampai
ada beberapa akses pastinya dari uji coba di beberapa daerah, dan ini sudah menjadi diskusi kita di tingkat nasional. Bagaimana misalnya menanggulangi peningkatan jumlah makanan yang tidak terkonsumsi pada saat diuji coba, tidak dihabiskan. Bagaimana caranya menghabiskan makanan-makanan tersebut. Kemudian bagaimana membuat sanitasi terhadap tempat makannya dan lain sebagainya, mengurangi penggunaan plastik dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah dipikirkan sehingga nanti pada saatnya nanti dilaksanakan bisa betul-betul terlaksana dengan baik. Prinsipnya Kabupaten Penajam Pasir Utara sangat mendukung dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan dukungan juga pengawasan dan monitoring. Ya. Siap. Terima kasih Mas PJ beberapa masukan dan informasi yang bisa disampaikan di sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita tahu Mas PJ ini vokalis band juga ya. Saya enggak suruh nyanyi, enggak. Karena nanti ada meteran yang berjalan kalau beliau nyanyi. Lain bayarannya dengan kalau menjabat PJ Bupati BPU. Ya. Terakhir kali mohon mungkin masukan atau arahan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara terkait dukungan masyarakat terhadap beberapa program pemerintah yang sedang dicanangkan. Ya, prinsipnya sebenarnya saya sangat melihat program-program yang disiapkan oleh pemerintah itu pada dasarnya adalah membangun kesadaran kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri, kesehatan lingkungannya, kesehatan keluarganya. Itu sebenarnya yang ingin dibangun. Jadi bukan hanya sekedar membuat program-program, kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, makan bareng dan lain sebagainya, enggak. Tapi bagaimana kita itu betul-betul care gitu terhadap kesehatan diri kita. Preventif ya. Preventif. Jadi jangan sakit dulu. Jangan sakit dulu, baru kemudian sibuk mengobati. Mending kalau mengobati tapi nyalahkan pemerintah dulu kan. Ya. Ini pemerintah kemana ya? Kami sudah sakit. Padahal coba kita lihat kalau orang itu sebenarnya sadar terhadap kesadarannya sendiri, dia akan dicek lingkungannya. Dicek lingkungannya. Oh, ternyata saya yang selama ini kurang perhatian terhadap lingkungan saya. Nah, itu sebenarnya yang ingin dibangun. Nah, ini triggernya marilah kita dukung bersama. Jadi outcome-nya harusnya masyarakat yang semakin peduli terhadap kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungannya. Itu outcome-nya. Tapi output-nya nanti berapa yang harus kita berikan bantuan dan lain sebagainya, dan tentunya ini menjadi tugas kepada tenaga-tenaga kesehatan nanti Bu Grace. Tentunya selain meningkatkan kapabilitas dirinya terkait dengan pelayanan kesehatan, kemudian menyadari bagaimana standar-standar pelayanan kesehatan yang prima, kemudian juga membangun semangat tadi itu. Saya kira semakin masyarakatnya itu terjaga kesehatannya, maka disitulah sebenarnya keberhasilan tenaga kesehatan yang berkarya di masyarakat. Saya kira demikian. Teman-teman nakes dengar nih pandangan Mas PJ Bupati terkait aktivitas kita di tengah masyarakat. Menjadi kebanggaan menjadi tenaga kesehatan, tapi PR berat ada di depan mata. Yakin kita bisa ya. Harus bisa. Terakhir kali terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Bisik Taka. Bincang asik kesehatan kita. Mungkin beberapa hari lagi ini kita akan melepas ya. Jadi momen berharga ini izinkan kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan terima kasih banyak atas arahan, bimbingan, masukan, kritikan untuk kebaikan masyarakat secara umum dan kebaikan kami di Dinas Kesehatan termasuk nakes di dalamnya. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Semangat, saya yang sukses. Terima kasih sekali atas kebersamaannya yang luar biasa, dan saya yang lebih banyak belajar di PPU. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah. Sama-sama, sekali lagi terima kasih. Ya, pecinta Bisik Taka, demikian perbincangan sore yang indah ini ya. Maaf ya, saya kayaknya mau terharu nih.
Terima kasih sudah membersamai kami dalam podcast Bisik Taka dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sekali lagi terima kasih. Salam. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain momen. Alhamdulillah.